semuanya, balik lagi di video yang ketiga. Nah, di sini video yang ketiga, Bapak akan membahas tentang gambar. Nah, di mana sebetulnya gambar ini sudah dibuat proses di video gitu, cuman Bapak rasa terlalu lama nih kalau dibuat video. Jadi Bapak langsung jelaskan saja ke bagaimana maksud dari gambar yang ada di depan sini. Oke, hiraukan muka Bapak yang gelap ini. Sekarang kita fokus ke gambar, ya. Nah, gambar ini dia itu punya area dalam dan luar panel. Maksudnya apa? Lihat, yang ada di gambar sini itu adalah area dalam panel. Jadi komponen-komponen dan kabel yang ada di sini. Nah, itu mereka ada di dalam panel. Sementara yang ada dari terminal ke bawah sini itu area luar panel. Paham ya maksudnya? Kita akan bahas dulu di area yang dalam panel. Nah, yang di dalam panel di sini komponennya ada apa aja? Mulai dari Q1. Q1 ini LCD, bentuknya kayak gini. Oke. Selanjutnya ada F2. Ini MCB 3 fasa, bentuknya kayak gini. Oke. Fungsi dari Q1 atau LCD itu adalah ini, baca sendiri. Sementara fungsi dari F2 itu adalah ini, baca sendiri. Beda nggak? Beda ya fungsinya ya. Kalau ini pengaman rangkaian dari arus bocor, gitu ya, arus bocor. Nah, kalau ini pengaman rangkaian dari terjadinya konsleting, gitu, konsleting atau arus berlebih juga bisa, gitu. Nah, tapi kalau ini kan untuk keseluruhan rangkaian ya, karena rangkaian itu semuanya disuplainya dari Q1, jadi kalau Q1-nya turun atau trip, maka semua sistem nggak akan bisa dipakai sama sekali. Gitu ya. Nah, kalau F2, ketika F2 trip, coba kalau kita lihat, arus listrik kan dari sini. Set. Ketika di sini putus, kan masih bisa ngalir ke sini ya. Artinya untuk rangkaian yang lain masih bisa aktif. Tapi yang off itu atau yang terputus itu rangkaian utama. Nah, jadi kalau ditanya fungsi F2 itu untuk apa? Jawabannya mengamankan rangkaian beban atau rangkaian utama. Dari apa fungsinya tadi? Dari terjadinya konsleting atau arus listrik yang berlebih. Gitu. Oke, harus bisa. Selanjutnya ada F1. F1 ini adalah MCB 1 fasa. Bentuknya kayak gini. Fungsinya sama kayak MCB 3 fasa. Cuman bedanya yang ini mah 3 fasa, kalau yang ini 1 fasa. Nah, terus kalau ditanya di rangkaian kamu F1 fungsinya untuk apa? Di rangkaian kamu MCB F1 fungsinya untuk apa? Untuk mengamankan terjadinya apa tadi? Konsleting, hubung singkat, ya, atau arus yang berlebih kemana? F1 ini untuk mana tadi di soal? Untuk ke PLC. Betul, pengaman PLC dari terjadinya konsleting maupun arus listrik yang berlebih. Selanjutnya F3. Sama kayak F1, cuman untuk ke rangkaian penerangan. Harus bisa menjawab seperti itu, ya. Oke, lanjut. Sekarang K1. Nah, koil K1. Koil K1 ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengendalikan apa? Rangkaian utama ini. Untuk menggerakkan kontak-kontak rangkaian utama K1 ini. Untuk menjalankan putaran apa tadi di soal? K1 ini, K1 nih, K1 putaran kanan. Ya. Lanjut. Nah, ini koil K2 untuk menggerakkan lidah-lidah saklar yang ini. Untuk putaran kiri, betul. Ya.
Nah, selanjutnya ada apa lagi? Nah, di sini di cross nih. Kontak NCK2 itu nyambung ke K1. Jadi listrik itu ya sebelum masuk ke K1 dia diputus dulu oleh NCK2. Untuk apa? Pengaman. Supaya kontaktornya tidak bisa aktif secara bersamaan. Kenapa? Karena ketika K2 itu aktif, maka kan ini membuka. Sehingga kalau ada listrik yang mau masuk ke K1, itu terhalang oleh kontak yang terbuka. Gitu. Sama ini juga ya fungsinya. Di cross. Lanjut. Di sini ada lampu H1. H1 itu indikator ketika Q1 nyala. Q1 aktif. Jadi ketika Q1 ini kamu sambungkan, maka H1 akan nyala. Gitu ya. Pak, kenapa kabelnya nggak nyambung ke sini? Kalau kita zoom, ini tuh nyambung sebetulnya. Kalau kita zoom tuh, Q1 ya. Jadi ini disambungnya ke Q1. Pak, kenapa kabelnya nggak nyambung? Garisnya nggak nyambung? Ya karena Bapak kasih kode di sini Q1. Kenapa nggak disambungin? Karena nanti gambarnya jadi berantakan. Gitu ya. Oke. Nah, H2 fungsinya untuk ketika kondisi putaran kanan nyala. Jadi dia itu disambunginnya kemana? Diparalelkan dengan A1 kontaktor 1 di sini. Tuh lihat tuh. A1 K1. Jadi nyambung ke sini. Kabelnya tuh nyambung sebetulnya ke sini. Nah, begitu harusnya. Cuma Bapak pakai simbol terminasi aja. Jadi nyambung. Gitu ya. Nah, sama juga dengan H3. Dia indikator putaran kiri sehingga diparalelkan dengan K2. Tuh, A1 K2 berarti ke sini. Gitu ya. Cuman kan kalau ditabrak nggak enak gambarnya. Gitu. Nah, sekarang di sini ada input. Nah, di sini ada push button dari emergency sampai TOR semuanya ada di sini, gitu ya. Disambungkannya dengan cara apa? NO atau NC? Terserah kamu sih sebetulnya ya. Untuk input ini mau ngikutin ini atau tidak sebetulnya. Karena nanti ada proses commissioning. Begitu. Jadi kamu menyesuaikannya di mana? Apakah commissioning yang menyesuaikan gambar atau gambar ini yang menyesuaikan commissioning? Itu terserah kalian. Ya, dimana lihat nih dari positif. Nah, kalian nanti ke PLC ya. Nah, tapi kita dari sini saja dari positif jumper ke masing-masing input tuh. Kemasukan input. Ya. Nah, dari sini masuk ke masing-masing input, di jumper dari sini nyambung ke S0 atau emergency, sambung ke S1, sambung ke S2, sambung ke S3, sambung ke F4. Ya, sambungin. Nah, outputnya tuh baru bisa masing-masing. S0 nyambung ke terminal yang ini, S1 nyambung terminal ini, S2 nyambung terminal ini, dan seterusnya. Begitu. Ya, nanti masangnya. Kan ini untuk area input, dan yang lampu ini nah dia nyambungnya ke terminal semua. Kenapa? Karena dia kan nyambungnya ke output PLC. Barusan untuk yang area dalam panel itu sudah. Sekarang tinggal ke area yang luar panel, artinya yang bawahnya. Terminal ini kemana aja nih, gitu kan? Nah. Untuk RSTN ini dia ini tempat masuknya sumber tegangan listrik atau power, masuknya ke sini sehingga nanti listrik masuk, gitu kan? Nah, sudah masuk sini, listrik masuk sini, nanti nyebar, ada yang ke sana, ada yang ke sini kan, seperti yang tadi. Nah, keluar lewat UV. Nah, jadi itu tempat keluarnya. Kalau yang ini masuk, yang ini tuh keluar. Nah, kemana? Kalau ini tadi ke apa? Ke power. Oke, kita kasih tanda dulu nih. Yang merah ini tadi kemana? Ke power. Nah, yang kedua, yang UVW ini, UVW itu dia kelompoknya nyambungnya kemana? Warna kuning. Ke motor. Nah, berarti yang kuning itu nyambungnya ke motor. Motor listrik. Ya. Selanjutnya yang N. Nah, untuk N ini dia khusus. N ini dia untuk dua. Satu, dia ini untuk ke netral yang supply ke PLC, dan juga yang ke instalasi penerangan. Ya. Nah, nggak akan kita tulis di sini ya, karena dia untuk dua. Lanjut aja selanjutnya nih. F1.
Nah, F1 ini kemana dia? F1 itu ke PLC karena dia pengaman PLC. Jadi untuk PLC kita kasih warna apa ya? Kita kasih warna biru deh. Nah, jadi ini kemana keluarnya nanti? Dia supply ke dia pengaman ke PLC. Nah, jadi ini nanti ke PLC. F3 ke instalasi penerangan, betul. F3 ke instalasi penerangan. Nah, berarti yang penerangan dulu aja deh yang saya tulis ya. Penerangan. Begitu. Terus yang ini kan yang biru ke PLC. Kita balik lagi ke warna biru. Kenapa balik lagi? Karena kita akan bahas ini. Fokus. Ya. K1. Nyambungnya kemana? Nah, ini enak di sini. Kamu nggak perlu banyak mikir. Kenapa? Karena K1 itu nyambung kemananya sudah ditulis di dalam tabel. K1, mana cari K1? Oh, ini K1. Sambungannya kemana? Oh, ke alamat 100.01. Output dari PLC. Nah, berarti nanti kabel dari sini nih nyambung kemana? Kabelnya keluar. Warnanya biru, Pak. Enggak, ini mah tanda doang. Nyambung kemana? Nyambung ke PLC. Alamatnya 100.01. Sorry. 100.01. Sambungin, cari terminalnya yang mana. Colokin situ. Ya. K2. Lihat lagi di sini K2. Oh, 100.02. Ini juga sama ke sini. Hup. Live pedal. No, enggak. Ya. Nah, terus yang ini nih. Yang positif negatif kemana? Adanya di dapatnya apa, positif atau negatif? Terserah kamu itu mah kan. Ya, tergantung kebutuhan. Nah, untuk yang positif ini nyambungnya kemana? Ke PLC juga. Nyambung ke sini. Cari terminal positif atau negatifnya. Colokin situ. Terus yang S0. Lihat di tabel. Oh, S0 itu adalah 0.00. Berarti ini kemana? Sama ke PLC juga. Tapi carinya alamatnya 0.00. S1 0.01. S2 lihat di tabel 0.02. S3 0.03. S4 0.04. F4 sorry. Lalu ini H4. H4 kemana? Lihat lagi di sini. Oh, 100.04 berarti output 100. Nah, ke sini lagi. Tapi carinya 104. Colokin. H5 dan H6 pun juga sama. Nah, jadi untuk yang ini dari sini ke sini itu nyambungnya ke PLC. Begitu. Nah, jadi area luarnya itu nyambung ke berapa bagian sih? Ada power. Salah, dihapus. Intermezzo dikit. Ada power 1, 2 ada motor, 3 ada instalasi penerangan, dan yang keempat ada ke PLC. Nah, nyambungnya ke segini, guys. Ya. Untuk penjelasan gambar sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling seru dan yang bagian paling yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah bagian proses wiring. Jadi kalau kamu penasaran, lihat video selanjutnya ada di bawah. Bye-bye.